Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading pagi hari ini, hari kedua di pekan ini ya, tepatnya di 11 Juni hari Selasa 2024. Seperti biasa kita akan mencoba untuk mereview dulu satu hari kemarin sebagai bentuk evaluasi kita. Kalau ada yang kurang kita benahi, kalau ada yang lebih nanti kita pertahankan ya. Jangan lupa bagi teman-teman yang baru bergabung di pagi hari ini dengan Wijaya Trading, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, like, komen, dan share videonya. Jika dirasa bermanfaat, kita akan mereview dulu untuk XAU USD. Pagi hari ini kita review dulu yang kemarin ya, di hari Senin. Kalau menurut analisa kita kemarin ya, kita akan perkirakan masih akan bergerak turun ya, apalagi ketika melewati di kisaran 2286 atau berada di area supportnya di sana ya. Jika melewati 2286 kita perkirakan akan bergerak turun hingga mendekati area jenuhnya. Namun demikian syarat itu tidak terpenuhi, bahkan hanya mendekati atau sungguhnya hanya mendekati di 2286, kemudian memantul kembali ya. Di posisi atas kita juga ada di sana ya, titik tertingginya ya hari kemarin kita lihat di situ ketika melewati maka diperkirakan akan bergerak naik. Ya, sehingga di antara dua itu mana yang kira-kira lebih duluan. Posisi karena cenderung bergerak turun, kita menempatkan posisi sell di 2292.76 dan buy-nya agak menjauh di 2030.56. Pergerakan awal mengarah ke bawah dan posisi sell tersentuh meskipun sekali lagi tidak sampai menyentuh target, tetapi hampir mendekati ya, ini mendekati area supportnya. Kalau kita ukur dari titik entry hingga sampai di target atau hingga sampai di titik terendah yang kemarin dicapai itu sekitaran 516. Ya, tentu kebijakan ini ada di masing-masing ya, sesuai dengan aturan main dan stylenya. Tentu 500 ini sudah lebih dari cukup untuk satu posisi ya. Namun demikian jika menunggu posisi TP di 2286.18 maka yang dilakukan adalah risk management ya, menempatkan manajemen risiko. Di mana itu manajemen risikonya sesuai perhitungan ya. Tadi malam kemarin kita juga mendapatkan berbagai pertanyaan, Pak, ini sudah warna hijau, apakah akan berlanjut naik? Kemudian kita sampaikan karena ada potensi di sana, satu ada rejeksi, yang kedua ada momentum bullish yang sudah cukup signifikan, maka akan berpeluang kuat naik, sehingga harus disiapkan recovery-nya. Kemudian ditanya lagi di mana recovery-nya ya, kita sampaikan ya kira-kira 229 kira-kira dari titik entry itu sekitar 56 poin atau 500-an itu mendekati area resistennya. Kemudian posisi buy yang di atas tentu harus diganti dengan posisi buy yang di bawahnya ya, sesuai dengan perhitungan manajemen resikonya atau risk manajemennya. Boleh pakai stop loss, boleh pakai pending, atau pakai averaging, pakai switching ya, silahkan mana kira-kira yang terbaik. Kemudian jika posisi sell sudah ditutup duluan ya, tentunya satu posisi satu peluang sudah kita dapatkan setidaknya mendekati target itu. Yang kedua, ketika sudah ditutup di atas level psikologisnya hari kemarin yang sudah terbentuk sebelumnya, maka diperkirakan masih akan bergerak naik. Posisi buy di 2034 tersentuh dan sempat koreksi ya, namun koreksinya masih berada di area retest. Jadi
harus diikuti dinamika yang ada ketika sudah terbentuk satu struktur yang baru, kemudian mencoba untuk berbalik, maka uji dulu di area retestnya atau supportnya. Setelah tidak mampu menembus, maka tentu akan berpeluang kembali naik. Ya, kembali naik sampai di mana? Ya, satu sampai di target dulu. Target yang pertama, kalau di target yang pertama tidak ada tanda-tanda pembalikan, masih ada momentum yang kuat, maka kita lanjut dengan pengujian di target yang kedua. Sayang sekali di target yang pertama ini ada momentum persis berada di targetnya, kemudian dikonfirmasi bukan naik tetapi berbalik. Ya, sehingga saat inilah sampai di sinilah kemungkinan bullish itu akan bergerak. Bahkan sampai pagi tidak ada pergerakan yang signifikan. Sehingga satu hari kemarin kita memang dapat dua-duanya tetapi tidak maksimal ya, karena hanya sampai satu target. Setidaknya peluang itu ada, bukan serta-merta tidak ada, tapi ada peluang yang masuk ke kita. Dan pergerakan juga mendekati aja sudah, yang kita perkirakan ya sekitaran itu ya, tidak terlalu jauh. Kenapa kita tidak memperkirakan yang range-nya jauh? Ya kembali lagi ke daily, ke normal lagi. Oke, ini di XAU ya. Kita lihat yang lain, pairnya yang lain ya. Kita lihat di Euro USD. Euro USD kemarin sebenarnya awalnya kita perkirakan akan bergerak naik ya, tentu dengan catatan lagi melewati puncaknya atau melewati level psikologisnya hari kemarin. Yang kedua kita tandai dengan highlight warna warna oranye ini ya. Kita tandai warna oranye ini sebagai bentuk kehati-hatian ya. Jika melewati atau ditutup di bawah, maka berpeluang akan bergerak turun. Dari posisi yang ada, kita menempatkan dua posisi. Yang pertama buy karena memang awalnya berpeluang naik, sehingga kita menempatkan posisi buy. Namun bukan serta-merta kita ambil agak di atas di 1.07874. Sementara selnya kita menjauh karena memang awalnya potensi atau pergerakan-pergerakan terakhir mengarah ke atas. Ya, sehingga kita menempatkan posisi sell cukup dekat dari level psikologisnya. Sehingga kita menempatkan di 1.07612. Satu posisi tersentuh dan target bisa tersentuh saat candle berikutnya terbentuk. Jadi dua candle terbentuk atau candle berikutnya terbentuk sudah tersentuh posisi targetnya. Kemudian sempat koreksi atau retest. Setelah itu tidak ditutup di atasnya, maka kembali turun sampailah di targetnya. Dan hanya kita menempatkan sampai di target, tidak ada area jenuhnya. Artinya target itu juga bisa menjadi area jenuhnya. Sehingga kalau kita lihat di euro kemarin kita dapat maksimum dari targetnya karena dua target tercapai sekaligus ya. Ini salah ngetik ya, selnya di atas, targetnya di bawahnya. Kita masuk ke pound sterling ya. Pound sterling, bagaimana pound sterling yang sudah kita analisakan kemarin? Di pound sterling juga sama, posisi buy-nya tidak tersentuh, sell-nya dapat dari 1.27128 dan target tercapai dengan baik ya, bahkan lebih sampai di 252. Meskipun tidak sampai di target yang kedua, namun target satu sudah dilewati dengan sempurna. Kemudian kita lanjut ke yang lain, kita lanjut ke Bitcoin ya. Bagaimana Bitcoin? Bitcoin kita perkirakan masih juga akan konsolidasi meskipun kita awalnya perkirakan akan turun ya. Kita tandai dengan highlight warna oranye ini, artinya jika dia ditutup di bawahnya dia akan kembali turun, dan sebaliknya jika tidak mampu dia akan naik. Sampai
malam hari tidak ada pergerakan signifikan ya. Ini bergerak naiknya sudah cukup malam. Tentu ada sebagian kita yang rata-rata hanya sampai jam 11, maka ini tidak masuk di dalam sana ya, karena sudah cukup larut malam. Jadi kalau analisa pagi kemudian sampai malam tidak ada tersentuh dan ada perubahan yang signifikan, contohnya seperti ini, misalkan dia bergerak turun kemudian sudah terlalu cukup jauh ya turunnya, maka posisi buy ini bukan dipertahankan di sini karena posisinya cukup jauh, sehingga harus dirubah mengikuti dinamika yang ada. Update candlenya sampai di sini, kalau kita logika jarak dengan entry cukup jauh ya, sangat kecil nanti kalau kita mendapatkan target yang tidak sesuai dengan yang diharapkan tentunya. Sehingga kalau sudah bergerak jauh, kecuali sideways ya di tengah, ini bergerak cukup jauh dari awalnya ya, mendekati posisi sell, maka posisi buy harus dihapus, disesuaikan ya. Bisa juga karena misalkan tidak mampu break kemudian mulai ada tanda pembalikan ya, kita bisa menempatkan posisi buy di sana. Itu artinya Bitcoin kita tidak dapat apa-apa ya, tidak ada pergerakan yang signifikan. Kemudian masuk di indeks ya, di indeks kalau kita lihat sama halnya dengan di Bitcoin ya, ketika di pergerakan tidak ada signifikan dan satu posisi tersentuh misalkan, maka posisi buy bukan dipertahankan di sana tetapi menyesuaikan ya jarak dengan runningnya. Karena posisi sell tersentuh, maka buy-nya berfungsi sebagai recovery ya, kita taruh di atasnya. Bagaimana menempatkannya? Ya, perhitungannya silahkan disesuaikan. Perhitungannya kita bisa menyesuaikan 1-2% juga boleh, menggunakan pips juga boleh, atau setengahnya juga boleh ya. Tentu perhitungan masing-masing sesuai dengan tingkat kecemasan, sesuai dengan modal, sesuai dengan kemampuan menahan dari kerugian yang ada. Sehingga kalaupun ini recovery, kita pastikan akan bisa menutup dengan baik. Jadi di indeks ini wajib di recovery karena satu posisi tersentuh. Yang berikutnya ada namanya minyak mentah. Minyak mentah kita perkirakan naik kemarin ya. Dan kalau minyak mentah kita dapat hit ya maksimum dari profitnya. Tidak ada pergerakan turun menyentuh posisi sellnya. Oke, itu yang bisa kita review. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa dijadikan pembelajaran buat teman-teman yang tentu mau berkembang dan berusaha untuk lebih baik. Kita lihat kembali di XAU-USD ya, di emas hari ini bagaimana setelah pergerakan ada koreksi kecil kemarin. Dari koreksi yang ada, kita lihat apakah dia mampu nanti kembali bergerak turun atau hanya koreksi juga ya, atau hanya sementara. Kita amati dulu di time frame di atasnya, di time frame H4 ya, di time frame H4 sempat bergerak naik, kemudian sampai di area resistennya sudah mulai berbalik ya, sudah mulai berubah arah. Di sisi bawah kita lihat ada support yang kuat di sana. Oke, dari sisi low dan high-nya menuju ke bawah, dari puncak high kemudian menuju ke bawah, low-nya menuju ke bawah, sehingga ada kecenderungan bergerak turun. Oke, kita lihat apakah ada peluang sampai di sana. Kita juga akan mengujinya nanti di area koreksinya untuk pertimbangan apakah nanti dia hanya ngeprank atau akan kuat bergeraknya.
Kita perkirakan akan kira-kira seperti ini. Nanti kita uji di area di sini. Jika nanti ditutup lebih rendah, maka baru kita fokus ke sell lagi. Sebaliknya, jika di area ini tidak mampu ditutup lebih rendah dan mulai ada rejeksi, mulai ada perubahan warna di sana yang signifikan, maka akan kembali bergerak naik. Dan polanya akan seperti ini. Akan retest kembali bergerak naik. Oke, syarat pertama harus terpenuhinya, yakni tidak mampu menembus area koreksinya ya, area di kisaran 2300. Jadi kalau menembus beda lagi ceritanya. Kalau ditutup di bawahnya, maka berpeluang akan semakin ke bawah. Jadi kira-kira kalau dia sampai break, maka akan seperti ini dan bisa kembali jauh bergerak lebih rendah. Oke, kita baru menempatkan posisi ya. Menempatkan posisi harus lebih hati-hati karena di situ ada tren, di situ ada pembalikan dan sebagainya. Kita bisa menempatkan posisi sell setelah di bawah area koreksinya ya. Kita ukur jaraknya, karena jaraknya cukup jauh ya, maka tentu peluang untuk sampai ke sana nanti kita akan dapat terlalu kecil ya. Sehingga kondisi ini kita akan tempatkan di posisi lebih tinggi ya, artinya mendekati koreksi, targetnya nanti di lebih kecil saja, di bawah sedikit. Oke, targetnya tadi di bawah dari koreksinya. Jadi ini kondisi karena terlalu jauh dari runningnya. Kalau kita mengambil terlalu jauh, sekali lagi nanti kita hanya tersentuh sebentar, kemudian akan memantul kembali. Sehingga kita menempatkannya di kisaran ini, jaraknya berapa ya, jangan terlalu jauh juga jangan terlalu dekat. Kita menempatkan posisi sell-nya di 2301 ya, 0,46 saja. Kemudian target yang paling dekat itu di 229525. Target berikutnya berada di support ya. Target berikutnya berada di supportnya di 2288.85, 2288.85. Oke, kita ganti yang di atas ya, kita ganti yang di atas dari running ya, kita ada running, kita ukur juga terlalu jauh ya, ada support di sana cukup beresiko, kita ambil di atasnya. Kalau kita mengambil terlalu mepet juga beresiko, kita ambil di 2318 ya, karena agak beresiko juga ya. Ini buy-nya kita tempatkan di 2318.72. Nanti kita bisa update ya sesuai dengan kondisi terbarunya. Targetnya di kisaran di sini ya, puncak di sini kisarannya 6 sampai 7 ya. Ya, kita langsung targetkan di angka oke, kita tempatkan di 2325 ya. Tidak usah muluk-muluk untuk targetnya, mengingat kondisi sudah mulai normal pergerakan daily range-nya di 2325 poin sekian, poin 51 ya.
Kemudian berikutnya, jika tidak ada tanda-tanda pembalikan di sana, masih bullish, masih cukup signifikan, maka kita targetkan berikutnya di 2333,65 ya, 2333,65. Kemudian kita perkirakan hari ini daily range-nya akan mendekati target ya. Kita perkirakan di kisaran di sini ya. Oke, kita perkirakan untuk area jenuhnya berada di 2343. Nih area jenuhnya sebagai bentuk nanti kehati-hatian. Di area sini berpeluang akan memantul kembali atau terhenti. Sementara dari sisi bawah ya, ini bergerak ya, kita sesuaikan lagi di angkanya 2325,51. Oke, untuk yang posisi bawah kita perkirakan area jenuhnya di kisaran di sini tadi ya. Ada kita tandai sebagai area jenuh jual ini bisa maksimal di sini ya. Sehingga nanti lebih berhati-hati di harga 2277 ya, ini area jenuhnya. Kenapa terlalu pendek ya? Kita ambil yang normal lagi. Area jenuhnya jual kita di 2277. Oke, kita sesuaikan nanti sesuai dengan update-nya. Mudah-mudahan bisa membantu untuk meraba di mana kita menempatkan dan bagaimana probabilitasnya. Terima kasih. Jangan lupa jaga manajemen resiko dengan baik, kembali ke diri sendiri. Apa yang kita yakini maka kita jalankan. Dan kalau ada kesulitan, ada yang mungkin masih kurang maksimal, maka bisa banyak belajar lagi, bisa ditanyakan atau bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.